Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah edisi pertama kajian parenting kita di channel Umi Diwanti and Family. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk para bunda dan wabil khusus lagi untuk diri saya sendiri. Nah, materi pertama hari ini kita akan bahas tentang beberapa hal yang bisa membuat orang tua berbuat tidak sebagaimana mestinya ya kepada anak-anak. Misalnya emosi, kemudian melakukan tindakan yang keras gitu ya. Sampai bisa jadi membuat kita kecewa ya sebagai orang tua, lalu kita stres ya, dan akhirnya justru melakukan tekanan-tekanan kepada anak agar mereka bisa menjadi seperti yang kita inginkan ya. Nah, dan ini tentu saja tidak baik ya dalam proses pendidikan anak-anak ya, justru akan semakin menjauhkan hasil yang kita inginkan dari anak itu dari apa yang kita harapkan. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Nah, setidaknya ada 5 hal ya yang bisa membuat kita akhirnya justru semakin jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama adalah terlalu tinggi harapan. Nah, Masya Allah ya, memang sih cita-cita itu boleh ya tinggi, tetapi tentu ini harus disesuaikan juga dengan kondisinya ya. Nah, seringkali ya kita orang tua ini ya itu suka memasang target itu bukan melihat pada kondisi atau kemampuan anak, tetapi pada kondisi dan kemampuan kita sebagai orang tua ya. Misalnya nih, kita sebagai orang tua dulu waktu kecil berprestasi, suami juga misalnya dulu berprestasi, ranking gitu ya. Saya dulu juara, kenapa anak saya kok malah selalu tertinggal dalam pelajarannya? Nah, perbandingan yang tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai penempatannya, yaitu membuat cita-cita yang bukan disandarkan pada kondisi anak tapi pada kondisi kita orang tua. Nah, ini justru biasanya akan membuat kita merasa kecewa dengan capaian anak. Nah, ini khawatirnya justru membuat kita nantinya melakukan tekanan-tekanan kepada anak ya, agar dia bisa seperti kita. Nah, akhirnya kan tadi ya kita mendampinginya justru tidak seperti yang seharusnya kita lakukan ya, justru banyak menuntut, banyak menekan, dan bahkan mungkin memberikan beban-beban yang lebih tidak sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya anak dileskan ini, dileskan itu gitu ya, padahal si anak masih suka dan memang dunia anak gitu ya, dia masih ingin bermain misalnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah, nah ini juga barangkali ya kita juga pernah atau seringkali kita menyaksikan ya, yaitu membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu ya, yang lebih tinggi kemampuannya daripada anak kita. Misalnya ya, sama-sama nih anak kita dan anak teman kita misalnya sama-sama di sekolah yang sama, bahkan mungkin ya sama-sama kelas 1, tapi anak orang lain tadi kok sudah hafal 1 juz gitu ya. Nah, tapi anak kita kok 1 surah saja kok masih belum mungkin, bacaannya juga masih belum bagus misalnya, terulang-ulang dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal gitu ya, bisa jadi anak kita ini memang daya ingatnya untuk urusan hafalan memang kurang, tapi dia punya kelebihan lain gitu ya. Misalnya apa? Dia cepat kalau kita minta tolong sesuatu, atau dia tipe anak yang kalau kita orang tuanya sakit, dia nggak mau main, dia ada di samping kita dengan setia gitu ya. Atau dia tipe yang suka menyayangi adik-adiknya misalnya. Nah, tapi kita biasanya jarang ya melihat ini, sehingga kita hanya melihat di satu macam saja hafalannya misalnya, atau kemampuan
berhitungnya, misalnya nilai sekolahnya. Nah, kita bandingkan dengan anak lain yang di atas anak kita, sehingga kita merasa capaian anak kita itu selalu kurang. Nah, karena selalu kurang, kita tidak pernah bangga dengan dia. Akhirnya karena kita tidak pernah bangga, kita tidak pernah menghargai dia, dan ini justru mengerdilkan jiwanya untuk berkembang. Nah, ini juga suatu yang kurang tepat gitu ya. Nah, yang ketiga, ini ada kaitannya dengan yang kedua gitu ya. Kita tadi suka membandingkan dengan orang lain, sementara kita ya kurang pandai melihat kelebihan anak tadi. Seperti yang sebelumnya tadi ya, bisa jadi anak kita ini punya kemampuan melukis misalnya, atau dia punya kemampuan desain yang bagus, kita tapi selama ini nggak tahu gitu ya, karena belum pernah juga barangkali kita kasih gitu ya fasilitas yang bisa membuat dia berkreasi gitu ya. Nah, ini akhirnya apa? Kita tidak pernah bisa merasakan bahwa anak kita tuh punya kelebihan, sehingga yang kita lihat itu dia selalu kurang, sehingga ingin kita pacu terus pada perkara yang dia memang tidak mampu gitu ya. Akhirnya kita kecewa sendiri, dan lagi-lagi kekecewaan kita itu akan membuat cara kita mendidik anak pun semakin tidak menyenangkan gitu ya, dan hasilnya justru akan semakin menjauhkan dari cita-cita kita, yaitu anak berkembang dengan baik ya. Berikutnya yang keempat adalah, nah ini juga ya, saya pribadi juga harus selalu ingat ini, kita kurang introspeksi diri ya. Mungkin ya karena kita ini sudah termasuk ibu-ibu atau orang tua yang berhijrah gitu ya, kita itu pengennya ya anak-anak kita tuh langsung gitu ya tiba-tiba lebih baik daripada kita. Nah, kita lupa bahwa dulu kita juga tidak langsung baik seperti sekarang gitu ya. Bahkan bisa jadi sekarang pun kita sebenarnya belum baik-baik amat gitu ya. Nah, misalnya aja kita itu pengennya anak kita itu nurut ya, nurut apa yang kita ngomong langsung mereka lakukan. Nah, padahal bisa jadi kita juga saat ini belum jadi orang yang nurut sama siapa? Nurut sama Allah, nurut sama syariat Allah gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi juga kita ingin anak kita lemah lembut, padahal kitanya sendiri juga masih sering kasar kepada mereka. Nah, kita itu pengennya anak kita begitu, sementara contoh kita begini gitu ya, kemudian anak kita tidak sesuai harapan kita semakin emosi, dan itu justru semakin memberikan teladan yang tidak baik kepada anak kita. Nah, lagi-lagi ini semakin menjauhkan kita dari hasil yang kita inginkan dalam pola pendidikan kita ke anak ya. Nah, yang kelima ya, yang terakhir dalam kesempatan ini, nah yaitu kalau misalkan kita tuh sudah memasang tujuan atau target anak-anak tidak terlalu muluk gitu ya. Kemudian kita sudah juga memberikan teladan yang terbaik gitu ya, teladan yang terbaik. Kemudian kita juga memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita sudah sedemikian rupa gitu ya, mengkaji Islam, mengkaji parenting, kemudian kita praktekkan dengan sekuat kemampuan kita gitu ya. Tapi kok anak kita kok masih jauh gitu ya dari harapan gitu ya, entah itu akademiknya, akhlaknya, dan dari segi pemahaman agamanya misalnya. Nah, maka yang kelima ini sangat-sangat penting gitu ya, yaitu kita harus ingat betul gitu ya, bahwasannya pemberi petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lupa ini, maka kita akan kecewa ya, karena kita udah melakukan yang terbaik tapi hasilnya nggak baik, kita kecewa. Bisa jadi kita akan berhenti melakukan yang baik, atau tadi kita tidak henti-hentinya gitu ya, tidak mensyukuri gitu ya, dan kecewa berat gitu ya, saya sudah begini, sudah mati-matian kok anak saya begini dan sebagainya. Nah, itu justru kita juga akhirnya tertekan, dan mungkin sikap baik kita pun nanti akan berubah gitu ya. Nah, karena penting sekali, karena di dalam ayat ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 178, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "May yahdillahu
fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Nah, apa kata Allah? Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, mereka itulah orang yang merugi. Artinya apa? Kita sebagai orang tua, sebaik apapun yang kita lakukan, itu bukan sebagai pemberi petunjuk gitu ya, tapi kita itu berbuat baik karena itu diperintahkan oleh Allah, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Masalah anak kita dapat petunjuk atau tidak itu bukan dari kita gitu ya, tetapi itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kalau kita ingat ini, kita akan plong dan kita pun akan tidak bosan, tidak putus asa, terus melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita melakukan yang terbaik bukan karena hasilnya pasti baik gitu ya, tapi kita melakukan yang terbaik adalah karena itu perintah Allah ya, dan itu tentu akan dibalas oleh Allah, dan balasannya belum tentu memang dengan hasil yang langsung baik gitu ya. Nah, maka jika sudah demikian, upaya kita mendidik anak pastinya akan tersempurnakan dengan apa? Dengan doa dan penyerahan diri dan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bulat gitu ya, karena kita meyakini dalam hati bahwa kita melakukan ini karena Engkau ya Allah, dan hamba serahkan semua hasilnya kepada Engkau gitu ya. Nah, karena kita juga meyakini pemberi petunjuk itu hanyalah Allah, maka tentu saja kita harus melakukan upaya ya agar Allah itu memberikan petunjuk kepada anak-anak kita. Nah, dengan apa? Ya tentu saja tadi dengan melakukan yang terbaik gitu ya, mendidik anak sesuai syariat, dan ada hal yang sangat penting dan luar biasa gitu ya yang bisa kita lakukan, yaitu adalah dengan menolong agama Allah. Kenapa dengan menolak agama Allah? Karena Allah berjanji, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji ya. Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, Masya Allah, kita insya Allah sudah tidak asing dengan ayat ini gitulah. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi nggak ada yang sulit bagi Allah, cuma sekedar memberi petunjuk kepada anak kita gitu ya. Itu mudah sekali bagi Allah gitu ya, tidak ada yang sulit, meskipun dalam pandangan kita kayaknya susah banget ini yang merubah sikap anak kita nih, kayaknya susah deh. Itu bagi kita, karena kita memang tidak punya kuasa apapun, bahkan kita bisa melakukan apa saja pun itu atas izin Allah gitu ya. Nah, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit, maka tolonglah agama Allah gitu ya. Insya Allah ya, kalau cuma urusan anak ini kecil lah ya bagi Allah gitu. Jadi apa dong yang harus kita lakukan ya? Kita mengkaji Islam, kemudian mendakwahkan Islam gitu ya. Selain tadi kita menjadi ibu pendidik anak yang baik gitu ya, sesuai dengan tuntunan syariat, kita juga harus menjadi penolong agama Allah, melakukan amal-amal yang berkontribusi untuk tegaknya kembali hukum-hukum Islam di muka bumi ini. Nah, jangan sampai gitu ya, karena kita ingin anak kita baik, kita ingin anak kita menjadi hafiz 30 juz, menjadi anak kita hafal hadis, kemudian faqih fiddin, kemudian apa yang kita lakukan yaitu kita berhenti mengaji gitu ya. Kita pensiun berdakwah dengan alasan saya mau fokus mendidik anak kita. Ini adalah perkara yang salah. Kenapa? Karena sekali lagi anak kita menjadi soleh, anak kita menjadi hafiz, anak kita menjadi faqih fiddin, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mudah memberikan itu kalau kita berhasil melakukan amal yang membuat Allah itu berkenan menolong segala urusan kita. Masya Allah ya. Nah, maka dari itu mari ya sama-sama kita terus mengkaji Islam untuk tahu bagaimana caranya kita sebagai individu beramal ya kepada Allah, kepada sesama manusia, kemudian bagaimana kita sebagai ibu bisa mendidik anak yang
yang baik, yang soleh gitu ya, sesuai dengan syariat Allah. Dan tentu saja kita juga harus mengkaji Islam agar mampu menyebarkan ajaran-ajaran Islam sehingga kaum muslimin juga memahami bahwa ajaran Islam bukan sekedar untuk dibaca dan dipelajari tetapi untuk diterapkan. Nah, insya Allah dengan kontribusi kita itu moga-moga ya Allah berkenan memberikan kita keturunan yang solih dan solihah, yang kita bisa berkumpul dengan mereka di dunia hingga ke surga. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu sahabat channel Umi Dewanti and Family. Mudah-mudahan kajian parenting kita hari ini bermanfaat. Silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di kajian berikutnya ya. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi